Saudari-saudaraku yang terkasih, minggu ketiga Advent, minggu Gaudete, minggu sukacita. Tapi akhir-akhir ini saya itu kalau mendengar curhatan anak-anak OMK kok kurang sukacita. Ada yang curhat, mau betapa sulitnya ya, kehidupan saya sebagai anak kuliah sore. Saya pengen bisa kerja magang untuk membantu ibu, ya, single parent. Pernah dikontrak kerja 3 bulan tapi setelah itu selesai. Sekarang susah cari kerjaan untuk magang. Saya setiap hari itu sudah berdoa, setiap hari. Tapi mengapa Tuhan tidak segera mengabulkan doa saya? Ada juga yang bercerita, ini sudah punya pekerjaan, tapi di pekerjaan ada saja kesulitan. Ya. Ada surat penting yang dititipkan padanya hilang, entah kemana. Ya. Dia dimarahin bos habis-habisan. Pulang naik Transjakarta, kecopetan, HP-nya hilang. Aduh, harus lapor ke polisi gitu ya. Sampai di rumah masih ada persoalan yang harus dia hadapi. Dia masih harus merawat mamanya yang sedang sakit dan papanya yang sama sekali tidak bisa diajak kerja sama untuk mengurus rumah. Jengkel sekali dia. Dia bercerita, Romo, saya sudah putus asa lah. Saya doanya itu selalu minta yang baik, tapi apa yang saya dapatkan? Seperti kesialan, keapesan demi keapesan yang saya alami. Saudari-saudaraku, teman-teman muda, masih adakah sukacita itu? Sukacita di mana kita mengalami dan merasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Memang pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman berat, penderitaan macam itu membuat kita bimbang, gitu. Membuat kita ragu, ini Tuhan benar ada gak sih? Kok doaku gak pernah dijawab. Bangsa Israel dalam bacaan pertama juga mengalami hal yang serupa. Penderitaan, ketidakpastian hidup yang mereka alami karena pembuangan. Ya. Mereka kalah perang, kotanya hancur, bait Allah hancur, tinggal dibuang jauh dari tempat mereka hidup. Mereka merasa seperti padang gurun yang kering, yang tanpa ujung. Dan di situ Yesaya hadir membawa janji Allah, katanya, ya, bahwa padang gurun itu, yang kering itu akan bergirang, katanya, ya, dan akan berbunga. Padang gurun berbunga, katanya, ya. Dan dikatakan Yesaya, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dan yang dikatakan Yesaya itu sudah terjadi. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, yang perayaannya akan kita sambut ini, ya, minggu depan. Kita sambut dengan gembira. Mau mengatakan apa? Tuhan itu tidak jauh. Tuhan tidak diam. Tuhan itu bekerja hingga detik ini membawa keselamatan bagi kita. Maka di tengah kesulitan yang kita alami, pesan itu penting ya. Kuatkanlah hati. Tetap bertahan, setia. Jangan putus asa. Jangan takut. Akan tiba saatnya. Nah ini, ya, akan tiba saatnya. Tuhan akan menguatkan hati yang lemah, membuka mata kita untuk berharap dan menuntun kita menuju sukacita. Seperti dalam bacaan kedua dikatakan, bagaikan seorang petani. Ini petani, apalagi kalau sawahnya itu tak ada hujan. Ini sawah yang tidak menggunakan irigasi buatan. Artinya apa? Bergantung pada air hujan. Bergantung pada air hujan berarti bergantung pada Tuhan yang menurunkan hujan. Apa yang bisa dilakukan petani adalah setia menggarap tanahnya.
mempersiapkan tanahnya, menanam bibit padi yang tahan kering. Itu yang bisa dia lakukan. Sambil apa? Menunggu datangnya hujan. Maka apa yang mesti kita lakukan itu menata hati, mempersiapkan diri. Sampai rahmat itu, sampai mungkin keajaiban itu, miracle itu akan datang. Akan diberikan oleh Allah. Problem utama kita kerap kali itu soal sebenarnya ekspektasi atau pemahaman kita yang keliru tentang kehidupan. Kalau hidup yang kita inginkan, yang kita gambarkan itu orientasinya seperti seperti artis A gitu ya. Atau seperti pengusaha B begitu ya. Atau seperti tetangga C begitu ya. Kita menjadi terus kecewa. Kita akan terus merasa gagal. Ya. Mengapa? Karena memang setiap orang punya peran masing-masing. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Begitu kita mulai keliru orientasinya membandingkan dengan yang lain, kita stres sendiri. Repotnya yaitu kita terpaku pada standar kehidupan yang ada di media sosial atau yang kita lihat tempat lain. Kita diajak untuk apa? Menemukan peran kita masing-masing. Dan peran yang Tuhan berikan pada kita adalah yang terbaik. Ada seorang anak kecil yang kagum melihat sebuah orkestra. Dia lihat pemain orkestra itu, apalagi yang depan ya, disorot lampu. Lalu setelah mereka tampil, orang berdiri tepuk tangan menghargai. Wah, hebat sekali, hebat sekali. Anak itu pengen menjadi bagian dalam orkestra itu. Maka ketika dia mulai masuk sekolah, dia masuk tim musik. Dia mendaftar tim musik. Nah, dalam tim musik itu dia diberi sebuah alat musik yang bahkan tidak mirip alat musik ya, yang terbuat dari kayu begitu. Suaranya kayak cutscene gitu. Klak gitu. Cuman itu. Dan dia merasa apa? Kecewa, aduh. Kok saya dapat alat musik ini? Sudah gitu letaknya kalau dalam orkes di belakang lagi. Dan partnya hanya kecil gitu ya. Lagunya tek gitu. Gimana ya gitu ya. Dia merasa kecewa gitu. Tapi ketika beberapa kali penampilan dalam orkestra itu dia sadar bahwa kehebatan bukan terletak pada alat musiknya. Bukan soal apakah dia di depan atau di belakang. Tapi pada kesetiaan peran yang diberikan itu. Dia diberi alat musik itu dan dia setia mengikutinya. Karena tanpa dia harmoni yang diharapkan tidak tercipta. Kita punya teladan istimewa dalam hal ini yaitu bacaan Injil siapa? Yohanes Pembaptis yang dipuji-puji oleh Yesus. Yohanes itu sadar betul akan peran yang diberikan Tuhan kepadanya. Perannya apa? Dia adalah sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes menyerukan pertobatan, membaptis orang, dan dia memberi teladan kesederhanaan yang luar biasa. Karena Yohanes sadar betul perannya. Maka dia sampai mengatakan, dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Dia tahu perannya itu mengantar saja sudah. Pemeran utamanya yang diantar itu. Maka Yohanes minta pada murid-muridnya ya, itu ikutilah dia. Itulah sang anak domba. Murid-muridnya dikasih kepada Yesus. Dan Yohanes mulai mengurangi keberadaannya
mengurangi dia tampil di hadapan umum, sampai akhirnya dia dipenjara dan dianiaya. Namun dalam kondisi ya ini kemanusiaan kita juga dialami Yohanes Pembaptis. Yohanes juga pernah ragu. Dia ragu ketika di penjara itu. Dia hanya mendengar apa yang dilakukan Yesus. Kok sepertinya apa benar ini ya? Apakah benar dia itu sungguh-sungguh Mesias? Apalagi apa yang dialami Yohanes begitu berat. Seperti yang dialami teman-teman muda di awal cerita saya tadi. Kok begitu berat? Dan Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Melihat itu, mendengar tanda-tanda itu, keraguan dan kebimbangan Yohanes hilang. Berubah menjadi syukur, berubah menjadi sukacita. Bahkan Yohanes menghadapi kematiannya itu dengan rasa syukur. Karena apa? Karena dia sudah menjalankan perannya dengan benar dan sebaik-baiknya. Benar bahwa yang saya antar itu, Yesus itu adalah Mesias. Benar sudah. Dan saya lakukan tugas itu dengan baik, maka sudah selesai. Hidup saya penuh syukur dan sukacita. Maka menemukan peran itu loh, saudari-saudara, itu yang penting. Sadar peran saya itu apa dalam hidup di dunia ini. Bahkan peran seorang anak yang akhirnya mengorbankan diri karena orang tuanya sakit harus menjaga orang tuanya. Dia tidak bisa menggapai cita-citanya, dia pengen ke luar negeri, dia pengen bekerja jauh, tapi nggak bisa karena orang tuanya sakit dan dia merasa harus menjaga orang tuanya, terpanggil. Awalnya berat tapi akhirnya dia menemukan peran saya adalah menjaga orang tua saya. Maka saya akan bekerja di Indonesia saja. Oke. Menemukan peran itu. Mendengar kehendak Allah, itulah yang membawa sukacita yang sejati. Ya. Tapi tanpa mengurangi kesulitan dan penderitaan yang kita alami, sangatlah manusiawi jika kita merasa ragu dan bimbang. Tapi tadi jangan berhenti di situ. Bertanyalah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan kok doa saya kok nggak dijawab? Apa Tuhan punya maksud lain? Kok saya mengalami ini? Tuhan akan memberimu jawaban seperti memberi jawaban kepada Yohanes Pembaptis. Entah melalui suara hati kita, entah melalui tanda-tanda yang kita tangkap dari pengalaman hidup ini. Jawaban itu barangkali bukan mengubah keadaan, tapi mengubah hati kita. Menjadi lebih penuh syukur, yakin, teguh, dan sukacita dalam menghadapi kesulitan. Semoga kita menemukan itu, sukacita yang sejati dalam Tuhan. Natal kita rayakan minggu depan, tapi untuk mencapai sukacita ini masih terus bisa kita capai ya. Semoga kita menemukan sukacita itu di tengah kesulitan, tantangan dan penderitaan yang barangkali sedang kita alami. Amin.